Halo siswa Indonesia, pada video kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, untuk pendahuluan, perlu kalian ketahui bahwa sebagian besar sumber energi utama atau primer untuk konversi energi listrik pada pembangkit listrik masih menggunakan sumber energi tak terbarukan, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, untuk contohnya, pembangkit listrik yang ada di Probolinggo, pembangkit listrik tenaga uap yang merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia, itu memanfaatkan batu bara. Nah, sumber-sumber energi tersebut menghasilkan zat dalam jumlah banyak yang dapat mencemari atau merusak alam. Jadi contohnya PLTU tadi, asap pembakaran batu baranya itu dapat berdampak kepada kerusakan lingkungan. Solusi terbaik untuk masalah tersebut yaitu dengan mempercepat pengalihan sumber energi tak terbarukan menjadi sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Nah, pada video kali ini kita akan memahami apa sih energi terbarukan dan energi tak terbarukan itu. Sebelumnya perlu kalian tahu bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup karena hampir semua aktivitas makhluk hidup memerlukan energi. Energi merupakan suatu hal yang tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, namun dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Dengan adanya sumber energi, semua aktivitas dalam kehidupan manusia dapat dilakukan. Klasifikasi sumber energi. Energi primer, energi yang berasal dari sumber energi di alam tanpa mengalami perubahan energi. Contohnya batu bara, nuklir, minyak bumi, angin, air, dan matahari. Energi sekunder, energi primer yang sudah mengalami proses tertentu. Contoh, listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Jadi, misalkan kita ilustrasikan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembangkit listrik tenaga uap. Sumbernya adalah batu bara. Itu disebut energi primer. Batu bara yang dipanaskan sehingga uapnya digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Jadi pemanfaatan pembangkit listrik itu disebut energi sekunder. Nah, apa sih energi tidak terbarukan itu? Energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Jika telah habis, sumber energi ini tidak dapat diperbarui kembali. Contohnya sumber energi tidak terbarukan adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jadi misalkan batu bara, minyak bumi, dan gas alam itu sudah ditambang, habis eh, barangnya sudah tidak ada, maka dia tidak dapat diperbaharui lagi. Itulah jenis energi tidak terbarukan. Nah, yang pertama adalah batu bara. Salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari batuan sedimen yang berasal dari sisa tumbuhan pada masa prasejarah. Senyawa hidrokarbon yang dapat dibakar memiliki bentuk fisik seperti batu dan berwarna hitam. Unsur utama batu bara terdiri atas hidrogen, karbon, dan oksigen. Terbentuk melalui proses pembatubaraan. Pada proses tersebut terjadi penggabungan proses biologi, kimia, dan fisika. Kualitas setiap batu bara ditentukan oleh 3 faktor, yaitu suhu, lama waktu pembentukan, dan tekanan. Sehingga tidak mudah untuk menghasilkan suatu batu bara. Dalam bidang industri, pemanfaatan batu bara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu coking coal, batu bara yang dimanfaatkan sebagai bahan baku proses peleburan baja dan besi. Yang kedua, thermal coal,
batu bara yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Jadi, batu yang panas atau thermal coal ini yang dimanfaatkan untuk eh, PLTU. Panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara digunakan untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap. Selanjutnya, uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah bagaimana PLTU bekerja. Yang kedua adalah minyak bumi. Campuran kompleks senyawa organik yang mudah terbakar dan berasal dari jasa seramik, sisa-sisa tumbuhan, serta hewan yang tertimbun selama berjuta tahun. Jadi proses terbentuknya minyak bumi itu lama. Sisa-sisa organisme tersebut mengendap di dasar bumi, kemudian tertutupi lumpur, lalu seiring waktu sisa organisme tersebut berubah menjadi sedimen. Setelah itu, sisa-sisa organisme mengalami penguraian menjadi minyak bumi karena adanya tekanan dan suhu yang tinggi. Unsur utama dari minyak bumi adalah hidrogen dan karbon. Pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu jutaan tahun. Terdapat peran bakteri anaerob sebagai pengurai sisa-sisa jasa renik. Bakteri anaerob bertugas sebagai pengurai sisa-sisa jasa renik sehingga terbentuk minyak bumi. Pengolahan minyak bumi disebut dengan distilasi. Distilasi merupakan teknik pemisahan dan permunian zat cair berdasarkan tingkat titik didih dan kemudahan suatu bahan untuk menguap. Distilasi yang digunakan untuk mengolah minyak bumi adalah distilasi bertingkat. Jadi, yang digunakan dan dimanfaatkan itu bukanlah minyak mentah, tapi minyak mentah yang sudah mengalami proses distilasi. Sehingga pemanfaatannya itu dia bisa dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Jadi tidak semua minyak mentah itu langsung diproses. Jadi dalam proses distilasi itu nanti minyak akan terpisah berdasarkan titik didihnya. Nah, minyak pada titik didih 20 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius itu adalah gas petroleum. Kemudian yang 200 derajat Celcius dia adalah kerosin atau minyak tanah. 300 derajat Celcius diesel. 370 derajat Celcius minyak bahan bakar industri. Untuk 400 derajat Celcius adalah minyak palumas, lilin parafin, dan aspal. Jadi, dari minyak mentah itu dimanfaatkan berbeda-beda berdasarkan tingkat titik didihnya. Yang ketiga adalah gas alam. Gas alam atau gas bumi merupakan sumber energi yang tersusun atas campuran hidrokarbon dengan cadangan terbesar setelah batu bara dan minyak bumi. Gas alam berasal dari mikroorganisme, hewan, dan sisa tumbuhan yang berada di bawah tanah selama jutaan tahun. Jika dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya, gas alam memiliki tingkat polusi yang paling rendah karena memiliki intensitas karbon yang rendah. Adapun komponen penyusun dari gas alam yaitu metana CH4 sebagai komponen terbesar gas alam. Kemudian etana C2H6, propana C3H6, butana C4H10, dan komponen lain seperti H2O, CO2, serta H2S. Gas alam menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia seperti LPG, LNG, CNG, dan CBM. Umumnya, pemanfaatan gas dan uap dalam pembangkit listrik adalah sama. Hanya pada pembangkit listrik tenaga gas menggunakan gas sebagai pemutar turbin. Oleh karena turbin dan generator terletak seporos, ketika turbin bergerak, generator juga akan bergerak. Setelah itu, generator akan menghasilkan beda potensial pada medan magnetik sehingga menghasilkan energi listrik. Jadi, inilah cara kerja pembangkit listrik yang bersumber dari energi tidak terbarukan gas alam.
Sekarang kita masuk ke energi terbarukan. Beberapa sumber energi yang dapat mengganti sumber energi fosil memiliki karakteristik antara lain ramah lingkungan dan ketersediaan di alam tidak terbatas. Energi yang berasal dari sumber energi tersebut dikenal dengan energi terbarukan. Jadi dia lebih ramah lingkungan. Walaupun memerlukan biaya awal yang besar untuk pembangunan, tetapi dalam jangka panjang biaya energi terbarukan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan energi konvensional. Energi konvensional itu maksudnya adalah energi tidak terbarukan. Klasifikasi sumber energi untuk energi terbarukan yang pertama adalah matahari, 2 angin, 3 air, 4 panas bumi, 5 bioenergi. Matahari itu dimanfaatkan di dalam pembangkit listrik tenaga surya. Angin dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga angin. Air dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga air. Panas bumi dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTBM. Dan yang kelima, pembangkit listrik yang dihasilkan dari bioenergi atau biomasa. Yang pertama adalah energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar dalam kehidupan manusia yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan. Energi matahari berasal dari proses reaksi fusi nuklir sehingga dapat menghasilkan panas sampai dengan suhu 15 juta derajat Celcius pada inti matahari. Pemanfaatan energi matahari dapat melalui 2 cara, yaitu sel surya dan termal surya. Sel surya atau fotovoltaik merupakan suatu pembangkit berbahan semikonduktor yang terdiri atas rangkaian diode tipe P dan N. Perangkat tersebut dapat mengubah secara langsung energi matahari menjadi energi listrik. Sementara itu, termal surya dimanfaatkan sebagai pemanas air. Energi matahari tidak menghasilkan emisi yang berbahaya bagi kehidupan manusia ataupun lingkungan. Energi angin. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai panjang sehingga berpotensi besar untuk menghasilkan energi listrik yang bersumber dari angin. Dalam proses konversi energi angin menjadi energi listrik, aliran angin dimanfaatkan sebagai penggerak baling-baling rotor. Rotor yang bergerak menyebabkan generator juga bergerak sehingga menghasilkan energi listrik. Besar energi listrik yang dihasilkan oleh generator dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kecepatan, angin, diameter rotor, dan jenis generator yang digunakan. Untuk daerah pesisir, angin tidak hanya dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik, tetapi juga sebagai penggerak pompa air. Nah, selanjutnya adalah energi air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas, karena air mengalami siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus, di mana air yang berada di bumi akan kembali lagi ke bumi. Adapun komponen utama dari PLTA diantaranya dam, turbin, dan generator. Dam berfungsi sebagai penampung air dalam jumlah yang cukup besar. Turbin merupakan komponen yang berfungsi mengubah energi potensial dari air yang berada di dam menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan turbin. Generator berperan dalam konversi energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Prinsip kerja yang terjadi di generator memenuhi hukum Faraday. Besar energi listrik yang dihasilkan PLTA dipengaruhi oleh kapasitas aliran air dan ketinggian air. Jadi inilah contoh sistem pembangkit listrik tenaga air. Jadi air dari sumber seperti sungai, bendungan, danau itu dibendung di dalam suatu bendungan. Kemudian air tersebut digunakan untuk memutar turbin, memutar generator. Nah, akhirnya menghasilkan energi.
listrik. Itu lebih singkatnya, lebih jelasnya pada penjelasan sebelumnya. Berdasarkan daya listrik yang dihasilkan PLTA dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Picohydro, microhydro, mini hydro, dan large hydro. Nah, perbedaan ini berdasarkan daya listrik yang dihasilkan oleh PLTA tersebut. Jadi, jumlah air itu menentukan berapa banyak daya listrik yang akan dihasilkan. Picohydro itu 5 kW, mikrohydro 100 kW atau lebih kecil dari 1 megawatt, mini hydro di atas 100 kW, dan large hydro itu kurang dari 100 megawatt. Kemudian energi panas bumi. Geotermal atau panas bumi merupakan sumber energi yang terdiri atas air dan secara terus-menerus mengalami siklus hidrologi serta termal yang secara kontinu dihasilkan dari bagian dalam bumi. Sistem panas bumi di Indonesia terjadi karena adanya 3 lempengan yang saling berinteraksi, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Sekitar 40% cadangan energi panas bumi dunia terletak di bawah tanah Indonesia. Indonesia berada di lingkaran api, Ring of Fire, yaitu daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan yang bersumber dari panas bumi. Jadi misalkan ini dikembangkan, dampak terhadap pencemaran lingkungan itu akan lebih kecil. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah uap yang keluar dari pengeboran air. Air tersebut dialirkan melalui pipa untuk menggerakkan turbin yang sudah dihubungkan dengan generator. Selanjutnya dari generator energi panas dikonversi menjadi energi listrik. Jadi ini adalah air ya. Kalau panas bumi, uapnya itu dari air, dari uap air yang panas. Jadi dia tidak akan mencemari lingkungan seperti uap yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Yang terakhir adalah bioenergi. Bioenergi adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan baku organik. Bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi yaitu biomasa, biofuel, dan biogas. Salah satu bentuk bioenergi yang terus dikembangkan adalah biofuel, yang merupakan sumber energi yang dihasilkan dari biomasa. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri atau pertanian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian paham tentang penghasilan sumber energi. Salah satunya adalah sumber energi listrik melalui pembangkit listrik, baik dari energi tak terbarukan maupun energi terbarukan. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar.